Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke analisis kapilaritas pada meniskus cekung, atau kita merumuskan rumusan matematis untuk gejala kapilaritas pada cairan ya, khususnya air. Nah, katakanlah di sini ada sebuah pipa, lalu di sini ada air ya, ini cairan. Nah, ketika pipa kecil ini dimasukkan ke dalam cairan, air ini akan naik ke atas. Nah, air ini akan naik ke atas. Ini yang disebut dengan gejala kapilaritas ya, gejala naik turunnya suatu zat cair. Oke, nah ini untuk air dia memiliki meniskus cekung karena gaya adhesinya lebih besar dibanding gaya kohesinya ya. Seperti pada video sebelumnya ya, diperlihatkan permukaan air pada pipa kapiler itu cekung, sedangkan raksa ini cembung. Nah, kita akan bahas yang cekung dulu. Yang cekung. Oke. Nah, misalkan ini sebuah pipa kapiler, jari-jarinya itu R, kan? Nah, di sini ada sebuah gaya yang menyebabkan permukaan air ini dia cekung. Gayanya itu adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaannya ini dia sekeliling pipa kapiler ini. Katakanlah pipa kapiler ini kalau dilihat dari atas dia bentuknya bulat ya, kayak gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa tegangan permukaan ini dirumuskan sebagai gaya per 2L kan, karena di sini L di sini itu kalau untuk kasus kawat yang lurus tadi ya, kawat lurus ada dua permukaan. Nah, untuk kasus ini tegangan permukaannya itu ini kita dapatkannya dari sini itu bahwa F itu sama dengan gamma kali 2L gitu kan ya. Nah, untuk kasus ini sama juga, hanya saja di sini panjangnya itu, permukaannya itu berbentuk lingkaran, ya enggak? Berbentuk lingkaran. Nah, selain itu ada sudut, di sini ada sudut yang terbentuk antara permukaan zat cair dengan wadah ini, dengan pipa ini, sebesar θ. Nah, untuk tegangan permukaan, nah komponen gaya yang kita bicarakan di sini adalah gaya yang arahnya vertikal. Karena gaya inilah yang berpengaruh pada proses kenaikan zat cair ini, ya nggak? Karena dia naiknya ke atas bukan ke samping. Nah, sehingga karena di sini tegangan permukaan ya, ini tegangan permukaan arahnya seperti ini. Nah, kita menginginkan gaya yang arahnya vertikal, berarti kita ambil yang tegangan permukaan cos θ-nya. Kenapa ada cosnya di sini? Ini seperti ini ya, kayak gini misalkan. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini kan sudutnya ya, θ. Nah, ini tegangan permukaan. Kita inginkan yang ini. Nah, kita tahu bahwa cos θ ini sama dengan cos ini sama dengan samping per miring kan ya. Nah, sampingnya itu berarti gamma. Sedangkan miringnya itu adalah sesuatu yang akan kita cari. Katakanlah misalkan X. Sehingga untuk mencari X ini sama dengan gamma. Kebalik. Nah, yang sampingnya ini adalah X-nya dan yang miringnya ini adalah gammanya. Sehingga untuk mencari X itu adalah gamma cos θ gitu ya. Kebayang nggak? Ini yang miring, ini yang samping. Gitu. Tadi kebalik salah. Oke. Nah, sehingga di sini gamma cos θ dikali dengan L-nya. L ini katakanlah kelilingnya. Kita tulis dulu dalam bentuk L. Kenapa nggak ada duanya? Karena ini bentuknya itu lingkaran ya, bukan yang garis lurus. Jadi ini L ini tuh sebenarnya akan dipecah lagi, bukan L seluruhnya gitu. Kayak gitu. Nah, L ini sama dengan gamma cos θ kali keliling lingkaran itu kan 2 πr ya, 2 πr. Nah, ini untuk gaya tegangan permukaan yang arahnya vertikal ke atas. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa cairan ini dia juga memiliki berat ya, berat yang arahnya ke bawah, gaya berat. Nah, gaya berat kita tahu bahwa rumusan gaya berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasinya. Nah, untuk massa, hubungannya dengan massa jenis dan volume, kita tahu bahwa massa jenis ini sama dengan massa persatuan volume. Sehingga untuk massa ini sama dengan massa jenis kali volume. Ya enggak? Nah, sehingga di sini kita rubah massanya itu dalam bentuk massa jenis kali volume. Nah, karena volume ini merupakan perkalian antara luas dan tinggi,
ini kita bisa tulis juga A, luas itu tingginya itu misalkan H ya, di sini sepanjang H kali G. Oke. Sehingga dari sini untuk gaya berat rumusannya, nah A ini adalah luas permukaan lingkaran. Ya enggak? Karena bentuknya tadi lingkaran. Nah, luas permukaan lingkaran itu adalah pi r kuadrat kali H kali G. Ini untuk gaya berat yang bekerja pada cairan ini, gaya berat cairan ini pada pipa yang memiliki luas tertentu berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya ini ya kita kasih kotak. Ini untuk gaya berat dan ini untuk gaya pada tegangan permukaan. Ibaratkanlah kayak gini. Kayak gini ya, kalau kita gambar lagi kayak gini lah ya. Nah, untuk gaya tegangan permukaan dia arahnya ke atas dan untuk gaya berat dia arahnya ke bawah. Nah, pada saat keadaan setimbang tuh keadaan resultan gayanya 0 kan. Nah, ini resultan gaya yang bekerja pada arah vertikal, itu ada gaya berat ke bawah dan ada gaya tegangan permukaan ke atas. Karena berbeda arah, salah satunya bisa negatif. Nah, ini resultannya harus sama dengan 0. Atau kita bisa rubah juga, gaya berat itu sama dengan gaya tegangan permukaan pada arah vertikal. Nah, gaya beratnya itu yang ini, rho pi r kuadrat kali H kali G. Sementara tegangan permukaannya yang ini, gamma cos theta kali 2 VR. Selanjutnya, dari sini kita bisa mau mencari apa nih? Misalkan mau mencari ketinggian air yang naik ya, tadi H di sini. Nah, ini bisa digunakan rumus ini. H sama dengan gamma cos theta, ya tetanya kelewat 2 VR per dibagi rho yang ini ya, pindah ke bawah, pi r kuadrat kali G. Nah, di sini bisa ada yang saling menghilangkan ya, pi-nya, r-nya juga satu hilang. Sehingga untuk kenaikan ini bisa dirumuskan gamma cos theta kali 2 per rho r G. Kayak gini. Atau bisa ditulis lagi biar lebih enak, 2 gamma cos theta per rho RG sama aja ya. Nah, ini untuk kenaikan air pada pipa kapiler. Ya kan, air naik ya pada pipa kapiler ini karena dia meniskusnya cekung gitu. Berbeda dengan yang raksa. Sekian mungkin ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.